Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi pengantar. Baik, langsung saja ke soalnya. Untuk soal nomor satu yaitu sebutkan saldo normal pada akun-akun berikut. Ada sales, purchase allowance, sama sales discount. Untuk jawabannya itu ada sales itu atau penjualan itu biasanya ditempatkan di kredit karena penjualan barang dagang atau barang jasa itu menambah pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada pembelian. Nah, pembelian ini taruh di debit karena menambah aset atau persediaan ataupun biaya. Selanjutnya ada purchase allowance atau pengembalian atau potongan pembelian itu taruhnya udah pasti di kredit ya karena mengurangi jumlah total pembelian yang sebelumnya dicatat di debit. Selanjutnya ada potongan penjualan. Nah, untuk potongan penjualan ini penempatnya ada di debit karena mengurangi jumlah pendapatan dari penjualan yang dicatat di kredit. Selanjutnya soal nomor 2 itu yang ini. Buatlah jurnal khusus untuk seluruh transaksi dan lakukan rekapitulasinya. Untuk jurnal pembelian sendiri, pada tanggal 5 Desember, barang dagang PT Acoy dengan penempatan debit pembelian sebesar 34 juta dengan kredit utang sebesar 34 juta. Pada tanggal 17 Desember, barang dagang PT Agung dengan debit pembelian sebesar 5 juta dengan kredit utang sebesar 30 juta. Nah, hal ini karena pembelian barang dagang itu dibeli secara 35 juta namun dibayar secara 5 juta secara cash. Dengan total kredit sebesar 64 juta dengan total debit pembelian sebesar 39 juta. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 5 Desember itu biaya angkut PT Acoy dengan debit rekening biaya angkut dengan jumlah 1.500.000. Nah, kreditnya itu kita taruh 1.500.000 di kas. Selanjutnya ada tanggal 12 Desember dengan keterangan biaya angkut CV Minang. Dengan debitnya biaya angkut dengan jumlahnya 2 juta. Nah, untuk kreditnya kita taruh kas dengan jumlah 2 juta. Selanjutnya ada 14 Desember dengan keterangan pembayaran PT Acoy dengan utang 21.600.000 dan kredit 20.520.000 namun terdapat potongan pembelian sebesar 1.080.000. Selanjutnya ada pada tanggal 17 Desember itu dengan keterangan biaya asuransi PT Agung dengan debit keterangan biaya asuransi dengan jumlah 150.000 dengan kredit 150.000 kas. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember keterangannya biaya asuransi PT Kapau dengan debit rekening biaya asuransi dengan kredit kas 150.000 dan untuk debit jumlahnya ini 150.000. Pada tanggal 27 Desember dengan keterangan pembayaran PT Agung dengan debit 8.500.000 di utang dan kreditnya 8.330.000 di kas. Namun terdapat potongan pembelian sebesar 170.000. Pada tanggal 17 Desember, keterangannya membayar tunai PT Agung dengan debitnya di lain-lain dengan rekening pembelian dengan jumlah 5 juta dan kreditnya dengan kas 5 juta. Dan ini untuk jumlahnya. Selanjutnya pada jurnal penjualan, pada tanggal 12 Desember, CV Minang menjual barang dagang dengan debit piutang 57.500 dengan kredit penjualan 57.500. Lalu pada tanggal 23 Desember, PT Kapo melakukan penjualan barang dagang dengan debit piutang sebesar 89 juta dengan kredit penjualan sebesar 89 juta. Nah, ini untuk total dari debit piutang dan kredit penjualan. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. CV Minang melakukan pembayaran pada tanggal 25 Desember sebesar 38 juta di kas dan kreditnya di piutang sebesar 38 juta. Selanjutnya pada 6 Desember terdapat penjualan barang dagang dengan debit 12.300 dengan rekening penjualan dan kreditnya 12.300 dan ini untuk jumlahnya. Untuk jurnal umum nih pada tanggal 11 Desember terdapat hutang dengan 12.400 di debit, lalu ada retur pembelian sebesar 12.400 di kredit. Tanggal 18 Desember terdapat retur penjualan sebesar 4.500 dengan piutang sebesar 4.500 di kredit. Nah, untuk jumlahnya seperti ini.
Selanjutnya, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember tahun 2022. Nah, untuk jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap atau peralatan kantor dengan keterangan penyusutan peralatan kantor dihitung sebesar 10% dari harga perolehan 25 juta per tahun yang setara dengan 330 rupiah per bulan. Nah, jadi 25 juta ini dibagi 20, dikali 10% terlebih dahulu lalu dibagi 12 sehingga menjadi 208.333 per bulan dengan jurnal seperti ini. Lalu terdapat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan keterangan persediaan barang dagang yang tersisa per 31 Desember 2022 adalah 20 juta, sementara saldo awalnya adalah 35 juta, sehingga ada penurunan persediaan sebesar 15 juta. Nah, hal tersebut karena selisih dari 35 juta ke 20 juta itu ada 15 juta. Dengan jurnal seperti ini. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian perlengkapan kantor dengan keterangan perlengkapan kantor yang tersisa per 31 Desember 2022 adalah 3 juta. Sedangkan saldo awalnya adalah 5.500.000 sehingga penggunaan perlengkapan sebesar 2.500.000. Tinggal 5.500.000 dikurangi 3 juta sebesar 2.500.000 dengan jurnal seperti ini. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian beban sewa dibayar di muka dengan keterangan beban sewa dibayar di muka sebesar 5.600.000. Jika diasumsikan sewa tersebut untuk 12 bulan, maka biaya sewa untuk bulan Desember adalah Rp466.666. Jadi 5.600.000 ini dibagi 12 dengan hasil 466.000 sekian. Dengan jurnal seperti ini. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian beban gaji. Jika perusahaan memiliki kewajiban membayar gaji sebesar 1 juta yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2022, maka gaji tersebut perlu dicatat sebagai utang. Oke, dengan jurnal seperti ini. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian beban utilitas dengan keterangan tagihan utilitas yang belum dibayar hingga 31 Desember tahun 2022 sebesar 500.000. Nah, hal tersebut perlu dicatat sebagai kewajiban dengan jurnal yang seperti ini. Selanjutnya ada laporan harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan itu kurang lebih seperti ini dengan hasilnya 38.100.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi per periode Desember tahun 2022. Dengan laporannya seperti ini yang di dalam kurung ini berarti dikurang ya, berarti 158 juta dikurang ini dikurang ini ditambah dikurang ini dengan hasil 67 juta 160.000. Selanjutnya ada daftar piutang dan daftar utang. Nah, untuk buku pembantu utangnya seperti ini. Untuk rekap utangnya itu ada PT Agung sebesar 55 juta, PT Megah sebesar 28.500, PT Acoy sebesar 3.400 dengan total utang sebesar 117.500. Selanjutnya ada rekap piutang dengan CV Minang sebesar 73 juta 200 dengan PT Kapau 89 juta. Lalu total piutangnya sebesar 162 juta 200. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.